Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Farhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan risiko pengendalian. Tujuan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kapasitas yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Lalu auditor bertanggung jawab memahami dan menguji pengendalian internal atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaporan oleh manajemen menurut Section 404. Manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal. Lalu, rancangan pengendalian internal, manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan diberlakukan untuk mencegah atau mendeteksi salah-saji material dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada efektivitas pelaksanaan pengendalian. Di samping itu, manajemen juga harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah bekerja seperti yang direncanakan dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian itu secara efektif. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian internal yang relevan bagi auditor menurut standar auditor. Lalu selanjutnya ada pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan. Lalu yang terakhir ada pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Lalu selanjutnya ada penilaian resiko. Penilaian resiko atas laporan keuangan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasikan dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Lalu selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Yang pertama, pemisahan penyimpanan aset dari akuntansi. Lalu, yang kedua ada pemisahan otorisasi transaksi dari penyimpanan aset terkait. Lalu, selanjutnya ada pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pencatatan. Lalu, yang terakhir ada pemisahan tugas TI dari Departemen Pemakai. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dan komunikasi. Yang pertama, bertujuan untuk memulai, mencatat, dan memproses dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas serta mempertahankan akuntabilitas aset terkait. Lalu selanjutnya, untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor harus menentukan yang pertama, kelas transaksi utama entitas. Lalu selanjutnya, bagaimana transaksi dimulai dan dicatat. Lalu yang ketiga ada catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya. Lalu selanjutnya, bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan seperti penurunan nilai aset. Lalu yang terakhir ada sifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti termasuk prosedur pencatatan transaksi dan penyesuaian dalam buku besar umum. Lalu selanjutnya ada aktivitas pemantauan. Berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko, auditor menggunakan prosedur untuk memperoleh pemahaman yang meliputi pengumpulan bukti tentang rancangan pengendalian internal dan apakah pengendalian itu sudah diimplementasikan, lalu menggunakan informasi itu sebagai dasar audit terpadu. Lalu selanjutnya, biasanya auditor menggunakan 3 jenis dokumen untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahamannya atas perancangan pengendalian internal, yaitu dengan cara yang pertama ada naratif, adalah uraian tertulis dengan pengendalian internal klien. Lalu selanjutnya ada bagan arus, adalah diagram yang menunjukkan dokumen klien dan aliran urutannya dalam organisasi. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada kuesioner pengendalian internal, yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai sarana untuk
mengidentifikasi pengendalian internal. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menilai resiko pengendalian. Auditor harus memahami perancangan dan pengimplementasian pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas resiko. Pengendalian sebagai bagian dari penilaian resiko salah saji yang material secara keseluruhan. Ada dua faktor utama yang menentukan auditabilitas antara lain. Yang pertama yaitu ada integritas manajemen. Lalu selanjutnya ada kememadaian catatan akuntansi. Lalu selanjutnya catatan akuntansi merupakan sumber bukti audit yang penting bagi sebagian besar tujuan audit. Jika catatan akuntansi defisien, bukti audit yang diperlukan mungkin tidak tersedia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memutuskan resiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substansif. Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan serta pengujian substantif terkait untuk audit atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya auditor melakukannya dengan menghubungkan penilaian risiko pengendalian dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh jenis transaksi utama. Lalu selanjutnya, tingkat risiko deteksi yang tepat untuk setiap tujuan audit yang berhubungan dengan saldo kemudian diputuskan dengan menggunakan model risiko audit. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengendalian internal menurut Section 404 dan risiko pengendalian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis. Ya, perencanaan audit. Perencanaan. Alasan untuk melakukan perencanaan yang pertama, untuk memungkinkan auditor memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup untuk kondisi yang ada. Lalu yang kedua ada membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Lalu selanjutnya yaitu untuk menghindari kesalahpahaman dengan kliennya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko di dalam audit. Yang pertama yaitu ada risk. Risk atau biasa kita sebut yaitu sebagai risiko. Lalu yang selanjutnya ada acceptable audit risk. Acceptable audit risk adalah risiko yang dapat diterima oleh klien. Lalu selanjutnya ada inherent risk, yaitu risiko yang tidak dapat diterima oleh klien. Baik, selanjutnya auditor harus bisa memahami bisnis dan industri klien, yaitu agar memahami aturan akuntansi yang khas dari industri tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya, lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada mengidentifikasi risiko dalam industri yang akan mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Lalu selanjutnya agar dapat mengidentifikasi risiko bawaan. Selanjutnya auditor harus bisa menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien antara lain yaitu adalah yang pertama ada gagal mencapai tujuannya. Lalu selanjutnya yaitu ada kemajuan teknologi baru. Lalu yang terakhir ada salah saji material dalam laporan keuangan. Prosedur analisis itu sendiri terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan. Lalu tahap yang kedua yaitu ada tahap pengujian. Dan tahap yang terakhir ada tahap penyelesaian. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan jenis prosedur analisis. Yaitu yang pertama ada membandingkan klien dan data industri. Lalu selanjutnya ada membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga ada membandingkan data klien dengan hasil. Lalu yang keempat ada ekspektasi klien membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Lalu yang terakhir ada membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil menggunakan data non-keuangan. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan mengenai rasio-rasio keuangan umum. Yang pertama ada kemampuan membayar utang jangka pendek. Lalu selanjutnya ada rasio aktivitas likuiditas. Lalu yang ketiga ada kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Lalu yang terakhir, yang keempat ada rasio profitabilitas. Sekian pembahasan dari saya mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materialitas dan resiko. Materialitas.
Kenapa sih materialitas itu bisa terjadi? Materialitas terjadi karena adanya penghilangan atau salah saji. Lalu selanjutnya ada pertimbangan auditor. Auditor harus mempertimbangkan yang pertama, keadaan yang berkaitan dengan entitas. Lalu selanjutnya yang kedua, kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditor. Lalu selanjutnya, mengapa konsep materialitas penting dalam audit laporan keuangan? Karena auditor tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Dalam audit laporan keuangan, auditor memberi keyakinan seperti berikut ini. Jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan serta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, dan digolongkan, dikompilasi bahwa ia telah mengumpulkan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Selanjutnya, bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor yang pertama yaitu ada konsep materialitas. Lalu yang kedua ada konsep resiko audit. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan materialitas. Pertimbangan materialitas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pertimbangan kuantitatif dan pertimbangan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif yaitu hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan. Seperti yang pertama laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada total aktiva dalam neraca. Yang ketiga ada total aktiva lancar dalam neraca. Lalu yang terakhir ada total ekuitas memegang saham dalam neraca. Lalu selanjutnya ada pertimbangan kualitatif, seperti kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum. Lalu yang kedua ada kemungkinan terjadinya kecurangan. Lalu selanjutnya ada syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank. Lalu yang keempat adanya gangguan dalam tren laba. Lalu yang terakhir ada sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menyebutkan mengenai tingkatan materialitas. Yang pertama ada materialitas pada tingkat laporan keuangan. Lalu yang kedua ada mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan. Lalu yang ketiga ada materialitas pada tingkat saldo akun. Lalu yang terakhir yaitu salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menerapkan materialitas. Auditor menggunakan materialitas yaitu yang pertama dalam perencanaan audit. Lalu yang kedua pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, maka semakin besar jumlah bukti audit yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatannya sebagaimana mestinya, atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99% risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Lalu selanjutnya ada unsur risiko audit. Yang pertama ada risiko bawaan, yaitu kerentanan suatu saldo, akun, atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Lalu yang kedua ada risiko pengendalian. Risiko ini terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Lalu yang terakhir ada resiko deteksi.
Risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah satu material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit yaitu sebagai berikut. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Lalu selanjutnya, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Lalu yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama yaitu menambah tingkat materialitas. Yang kedua yaitu dengan cara menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Dan yang terakhir yaitu dengan cara menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Sekian penjelasan dari saya mengenai materialitas dan resiko. Pada bab selanjutnya, saya akan membahas mengenai fraud audit. Fraud audit atau kecurangan audit. Fraud adalah tindakan ilegal untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, penyembunyian kebenaran, pemalsuan dokumen, maupun dalam bentuk pelanggaran kepercayaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kecurangan dengan kesalahan. Kesalahan atau error yaitu suatu tindakan yang tidak disengaja yang dapat terjadi dalam setiap tahap pengelolaan transaksi. Lalu, kecurangan atau fraud adalah tindakan atau kesalahan yang disengaja. Dalam pembagiannya, fraud terbagi menjadi 4 bentuk. Yaitu yang pertama ada fraud triangle atau kecurangan segitiga, lalu ada fraud diamond, fraud pentagon, dan fraud hexagon. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai occupational fraud. Occupational fraud adalah kecurangan melalui penyalahgunaan jabatan. ACFE mendefinisikan occupational fraud sebagai berikut. Occupational fraud adalah penggunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan secara sengaja sumber daya organisasi. Occupational fraud dapat diklasifikasi ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama penyalahgunaan aset, yang kedua ada transaksi bisnis untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, lalu yang terakhir yaitu ada penerbitan laporan yang menyesatkan, misalnya pelaporan lebih pendapatan atau aset atau pelaporan kurang utang atau beban. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah kemampuan untuk melakukan evaluasi secara kritis atas bukti dan informasi yang diperoleh. Kemampuan semacam ini sangat penting untuk keperluan asesmen risiko fraud. Dengan kemajuan TI, modus fraud bergeser dari pola konvensional ke dalam fraud melalui teknologi informasi. Auditor perlu memiliki keterampilan praktis di bidang teknologi informasi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dalam mengatasi fraud, misalnya melalui CAATS atau Computer Assisted Audit Techniques, yaitu teknik audit berbantuan komputer. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa prinsip yang harus dilakukan auditor agar asesmen risiko menjadi lebih efektif. Yang pertama, melakukan asesmen secara sistematis dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya, memprediksi potensi skema dan skenario kecurangan termasuk faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya fraud. Lalu yang ketiga, yaitu melakukan asesmen risiko pada tingkat perusahaan, tingkat unit usaha yang signifikan, serta pada tingkat akun yang signifikan. Lalu selanjutnya melakukan evaluasi atas kemungkinan, signifikansi, serta sebaran kecurangan. Lalu selanjutnya yaitu melakukan asesmen atas potensi terjadinya risiko dengan cara mengevaluasi aktivitas dan efektivitas sistem pengendalian intern yang ada. Selanjutnya melakukan asesmen terhadap tingkat
keterlibatan personalia yang relevan dengan masing-masing jenis risiko. Lalu selanjutnya melakukan asesmen terhadap potensi terjadinya pelanggaran oleh manajemen. Lalu yang terakhir yaitu melakukan asesmen terhadap pemutakhiran sistem pengendalian fraud pada saat terjadi peristiwa khusus, misalnya manajer akuntansi atau penggunaan sistem baru. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa bentuk kecurangan laporan keuangan. Yang pertama ada pendapatan fiktif. Lalu yang kedua ada penyembunyian utang dan beban. Lalu selanjutnya ada penilaian aset secara tidak tepat. Lalu yang keempat ada pengungkapan atas laporan keuangan secara tidak tepat. Dan yang terakhir, yang kelima adanya sisa batas transaksi atau cut off secara tidak tepat. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa metode untuk mendeteksi ketidaktepatan, kecurangan, dan penyimpangan akuntansi. Yang pertama ada analisis vertikal dan horizontal atas laporan keuangan, yaitu membandingkan angka-angka laporan keuangan antar periode atau antar komponen pada periode yang sama. Lalu, metode yang kedua ada analisis rasio, yaitu termasuk pengujian cut-off transaksi serta prosedur analitis yang lain. Metode yang ketiga ada review atas kepatuhan terhadap ketentuan pinjaman dan kesepakatan dengan kreditur. Lalu metode yang keempat yaitu adanya wawancara tertulis dengan manajemen tentang variasi tertentu dalam praktik bisnis serta hal-hal lain yang perlu mendapatkan penjelasan tertentu. Metode yang kelima ada analisis arus kas, yaitu termasuk konfirmasi bank, pelanggan atau debitur serta pemasok kreditur secara selektif. Lalu metode yang terakhir yaitu dalam industri yang diatur secara khusus lakukan review atas perubahan regulasi atas industri atau atas perusahaan. Selanjutnya ada beberapa metode dalam pencegahan fraud. Yang pertama, pemberlakuan praktik audit internal yang independen, objektif, dan kuat. Lalu metode yang kedua yaitu pemberlakuan standar etika dan integritas pegawai. Metode yang ketiga yaitu pemantauan secara aktif terhadap manajemen oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam masalah komisaris. Lalu metode yang keempat yaitu penurunan peluang dan tekanan yang bisa menimbulkan kecurangan melalui laporan keuangan. Metode yang terakhir yaitu pembatasan rasionalisasi fraud melalui training secara rutin tentang permasalahan fraud. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai investigasi fraud. Dalam membuat perencanaan investigasi fraud, harus dipertimbangkan metode untuk pengumpulan data seperti surveillance atau pemantauan secara cermat, interview atau pernyataan tertulis. Lalu selanjutnya pendokumentasian bukti, pertimbangkan aturan legal tentang dokumentasi bukti serta penggunaan bukti untuk keperluan bisnis. Selanjutnya yaitu dengan menentukan luas kecurangan. Selanjutnya menentukan pola dan teknik kecurangan, dan yang terakhir evaluasi penyebab kecurangan, identifikasi pelaku kecurangan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus fraud. Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, perusahaan pialang dan perusahaan yang mengelola dana-dana warga kaya. Madoff mendirikan perusahaan itu pada tahun 1990 hingga 2008. Perusahaan punya reputasi baik karena memberikan keuntungan tinggi bagi investor. Akan tetapi, pada tahun 2008, kedok perusahaan terbongkar. Saat puncak krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun itu, perusahaan tidak lagi bisa memberikan keuntungan. Bahkan kemudian, ketahuan semua dana investasi termasuk milik sutradara kondang Steven Spielberg ludes. Total dana investasi yang lenyap lebih dari 50 miliar dolar Amerika. Sekian pembahasan saya mengenai kecurangan audit. Pada bab selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak teknologi informasi terhadap audit. Teknologi informasi dan akuntansi. Teknologi informasi berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas proses bisnis. Teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kualitas informasi akuntansi. Pendekatan dan proses audit yang ditujukan untuk menguji keandalan laporan keuangan banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan proses akuntansi. Auditor harus memahami keunggulan dan kelemahan teknologi informasi.
Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi dan sistem pengendalian. Pengendalian manual digantikan dengan pengendalian elektronik yang secara teoritis lebih efektif dan efisien. Kualitas pengolahan data lebih terjamin karena teknologi informasi unggul dari sisi kemampuan untuk memproses transaksi yang kompleks dalam jumlah yang besar secara efektif dan efisien. Konsistensi dalam proses pengolahan data, kemampuan dalam menjamin keandalan proses seperti human errors pada proses manual, antara lain melalui otomatisasi proses. Selanjutnya, saya akan menyebutkan 6 resiko dalam menggunakan teknologi informasi. Yang pertama ada kerusakan file, data, dan informasi karena rusaknya hardware atau software. Kerusakan proses yang sangat masif yang tidak dapat diketahui dengan segera, ketergantungan yang tinggi terhadap fungsi hardware atau software, kerusakan sistematis versus random pada saat proses manual digantikan dengan teknologi informasi. Kerusakan random karena human errors dapat diturunkan, tetapi kerusakan sistematis justru bisa meningkat karena program bekerja secara konsisten. Lalu, yang kedua ada unauthorized access. Akses online terhadap data elektronik berpotensi meningkatkan risiko akses tanpa otorisasi. Loss of data, data elektronik yang rata-rata disimpan terpusat dalam database, meningkatkan risiko kerusakan atau hilangnya keseluruhan data. Lalu yang ketiga ada reduce human involvement atau penurunan keterlibatan manusia. Dalam kebanyakan sistem teknologi informasi, karyawan yang berhubungan dengan pemrosesan transaksi tidak bisa melihat hasil akhir dari proses yang dilakukannya, sehingga mereka tidak bisa mengidentifikasi kesalahan proses yang telah terjadi. Lalu yang keempat ada reduce separation of datas. Komputer akan melakukan beragam pekerjaan secara simultan atas pekerjaan yang semula melakukan secara manual oleh staf dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Penyatuan beragam fungsi dengan teknologi informasi memungkinkan staf teknologi informasi termasuk staf lain yang memahami teknologi informasi melakukan kecurangan melalui teknologi informasi. Lalu yang kelima ada general control atau pengendalian umum. Adalah sistem pengendalian untuk seluruh aspek fungsi teknologi informasi mencakup administrasi teknologi informasi, pemisahan fungsi teknologi informasi, pengembangan teknologi informasi, pengamanan akses fisik dan online terhadap hardware atau software, data, backup data, dan perencanaan kontingensi untuk situasi emergensi. Auditor harus mengevaluasi pengendalian umum untuk keseluruhan teknologi informasi dalam organisasi. Lalu yang keenam ada application control atau pengendalian aplikasi. Adalah sistem pengendalian untuk program aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi serta pengendalian untuk sistem penjualan dan penerimaan kas. Auditor harus mengevaluasi pengendalian aplikasi untuk setiap kategori transaksi atau akun, karena pengendalian aplikasi bisa jadi berbeda-beda untuk setiap kategori transaksi atau akun. Sekian penjelasan dari saya mengenai dampak teknologi informasi terhadap audit. Pada bab selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rencana dan program audit secara keseluruhan. Pada tahap ini merupakan fase yang penting karena pada tahap inilah dihasilkan seluruh program audit yang direncanakan auditor. Untuk diikuti dalam audit yang mencakup semua prosedur audit, ukuran sampel, materi yang dipilih, dan waktu pelaksanaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis pengujian audit. Dalam mengembangkan keseluruhan rencana audit, auditor menggunakan 5 jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengujian tersebut meliputi yang pertama ada prosedur penilaian risiko. Selanjutnya ada pengujian pengendalian. Lalu yang ketiga ada pengujian substantif atas transaksi. Lalu yang keempat ada prosedur analitis. Lalu selanjutnya ada pengujian rincian atas saldo, dan yang terakhir ada ikhtisar jenis-jenis pengujian. Lalu selanjutnya ada prosedur penilaian risiko. Penilaian ini untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Auditor melakukan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian atas rincian saldo sebagai respon
terhadap penilaian auditor atas resiko salah saji yang material. Sebagian besar prosedur penilaian risiko auditor dilakukan untuk memahami pengendalian. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji efektivitas, kebijakan, dan prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai risiko pengendalian. Pengujian ini meliputi jenis prosedur audit sebagai berikut, yaitu meminta keterangan dari personil klien. Lalu selanjutnya menguji dokumen, arsip, dan laporan. Lalu mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan kembali prosedur klien. Contohnya yaitu menyamakan faktur pembelian dengan pesanan pembelian dan penerimaan laporan atas pembelian sebelum menyetujui pembayaran invoice. Lalu memeriksa kartu absensi karyawan sebelum menyetujui pembayaran uang lembur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengujian substansial atas transaksi. Pengujian substansif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji dolar atau salah saji moneter, yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Substantive Test of Transactions atau disingkat menjadi STOT merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter untuk menentukan apakah tujuan audit terkait dengan transaksi telah terpenuhi. Contohnya, untuk sebuah transaksi penjualan, STOT dilakukan untuk menguji apakah transaksi tersebut telah dicatat secara tepat dan diuji apakah telah dijurnal dan jumlah yang akurat dicatat pada periode yang tepat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur analitis. Prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Dua tujuan paling penting dari prosedur ini dalam mengaudit saldo akun adalah menunjukkan salah saji yang mungkin dalam laporan keuangan, memberikan bukti substantif apabila auditor mengembangkan ekspektasi dengan menggunakan prosedur analitis dan menyimpulkan bahwa saldo akhir akun tertentu mungkin diabaikan atau ukuran sampel dikurangi. Standar auditing menyatakan bahwa prosedur analitis merupakan jenis pengujian substantif apabila dilaksanakan untuk memberikan bukti tentang saldo akun. Lalu, selanjutnya ada pengujian rincian saldo. Pengujian rincian saldo berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Penekanan utamanya dalam sebagian besar pengujian rincian saldo adalah pada neraca. Pengujian atas saldo akhir ini sangat penting karena bukti-bukti biasanya diperoleh dari sumber independen dengan klien dan dianggap sangat dapat dipercaya. Pengujian rincian saldo dapat membantu dalam menetapkan kebenaran moneter akun-akun yang berhubungan dan karenanya merupakan pengujian substantif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai memilih jenis pengujian yang akan dilaksanakan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih, termasuk ketersediaan 8 jenis bukti, biaya relatif dan setiap jenis pengujian, efektivitas pengendalian internal dan risiko inheran. Ketersediaan jenis bukti untuk prosedur audit selanjutnya masing-masing dari 4 jenis prosedur selanjutnya hanya melibatkan jenis bukti tertentu, yaitu konfirmasi, dokumentasi, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai dolar laporan keuangan. Pengecualian dalam pengecualian pengendalian disebut deviasi pengujian pengendalian. Auditor kemungkinan besar yakin bahwa ada salah saji mata uang yang material dalam laporan keuangan apabila deviasi pengujian pengendalian dianggap sebagai deviasi yang signifikan atau kelemahan yang material. Auditor kemudian harus melaksanakan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo untuk menentukan apakah salah saji mata uang yang material telah benar-benar terjadi. Selanjutnya, ada hubungan antara prosedur analitis dan pengujian substantif. Fluktuasi yang tidak biasa dalam hubungan antara satu akun dengan akun lainnya atau dengan informasi non-keuangan dapat mengindikasikan kemungkinan yang meningkat bahwa ada salah saji yang material. Apabila prosedur analitis mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa, auditor harus melaksanakan pengujian substansif atas transaksi atau pengujian rincian saldo untuk menentukan apakah salah saji mata uang telah benar-benar terjadi.
Jika auditor melaksanakan prosedur analitis dan yakin bahwa kemungkinan salah saji yang material nilainya kecil, pengujian substansif lainnya dapat dikurangi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substansif. Ada trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substansif. Selama tahap perencanaan, auditor memutuskan apakah akan menilai resiko pengendalian di bawah maksimum. Jika melakukannya, auditor kemudian harus melaksanakan pengujian pengendalian untuk menentukan apakah penilaian tingkat risiko pengendalian itu didukung. Jika pengujian pengendalian mendukung penilaian risiko pengendalian, risiko deteksi yang direncanakan dalam model risiko audit akan meningkat, dan karenanya pengujian substansif yang direncanakan dapat dikurangi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. Standar auditing mengakui bahwa jika ada sejumlah besar bukti audit dalam format elektronik, mungkin tidak praktis atau mungkin untuk mengurangi risiko deteksi hingga tingkat yang dapat diterima dengan hanya melakukan pengujian substansif. Walaupun beberapa pengujian substansif masih diperlukan, auditor dapat mengurangi pengujian substansi secara signifikan jika hasil pengujian pengendalian mendukung keefektifan pengendalian itu. Namun, karena konsistensi yang melekat dalam pemrosesan teknologi informasi, auditor mungkin dapat mengurangi luas pengujian atas pengendalian yang terotomatisasi. Lalu, selanjutnya ada bauran bukti, yaitu memilih jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa efektif pengujian itu harus dilaksanakan dapat sangat bervariasi di antara audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal dan risiko inheren yang berbeda. Untuk mendapatkan bukti yang tepat yang mencukupi sebagai respon terhadap risiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko, auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengendalian selanjutnya. Kombinasi ini seringkali disebut sebagai bauran bukti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perancangan program audit. Umumnya, audit mendesain sebuah audit program dalam 3 bagian. Pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas. Prosedur analitis substansif untuk keseluruhan siklus. Pengujian rincian saldo untuk kas, piutang usaha, beban piutang tetap tagih, penyisihan untuk piutang tetap tagih, dan piutang usaha rupa-rupa. Selanjutnya, ada pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. 4 langkah pendekatan ketika auditor merencanakan untuk mengurangi risiko pengendalian. Yang pertama, menggunakan tujuan audit terkait transaksi terhadap kelas transaksi yang diuji, misalkan penjualan. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian utama yang dapat mengurangi risiko pengendalian pada setiap tujuan audit terkait transaksi. Yang ketiga, mengembangkan pengujian pengendalian yang tepat disusun untuk seluruh internal kontrol yang digunakan untuk mengurangi penilaian awal terhadap risiko pengendalian di bawah maksimum. Yang keempat, mendesain pengujian tujuan audit terkait transaksi dengan mempertimbangkan kelemahan internal kontrol dan hasil dari pengujian pengendalian dapat dilakukan secara simultan. Selanjutnya, ada 4 fase besar proses audit. Fase yang pertama yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit, menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inheren. Selanjutnya, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, dan yang terakhir, mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Lalu di fase kedua, yaitu dengan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Melakukan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian khusus yang berkontribusi pada penilaian risiko pengendalian oleh auditor. Lalu melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk memperoleh bukti untuk mendukung ketepatan moneter transaksi. Seringkali, kedua jenis pengujian ini dilakukan secara serentak atas transaksi yang sama. Lalu, di fase ketiga, yaitu melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo.
Tujuan dari fase ketiga adalah untuk memperoleh bukti tambahan yang mencukupi guna menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki atas laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar. Dua kategori umum, yaitu melakukan prosedur analisis substansif yang menilai kelayakan transaksi dan saldo secara keseluruhan. Menguji rincian saldo yang merupakan prosedur audit untuk menguji salah segi moneter dalam saldo laporan keuangan. Lalu di fase yang keempat, fase yang terakhir yaitu menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. Melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Prosedur yang dilaksanakan auditor untuk mendukung 4 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan yang berkaitan dengan saldo. Mengumpulkan bukti akhir, mengeluarkan laporan audit. Ini laporan yang akan dikeluarkan tergantung pada bukti yang dikumpulkan dalam temuan audit. Dan berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Auditor diwajibkan untuk mengkomunikasikan efisiensi yang signifikan dalam pengendalian internal kepada komite audit atau manajemen senior. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.